Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Rani Kartika dalam channel YouTube saya yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, seputar perkuliahan dan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi perkuliahan terkait dengan masalah hukum perdata. Ini juga bisa berguna untuk kalian yang mengambil mata kuliah hukum bisnis dan juga teori perancangan kontrak. Nah, yang mau dibahas adalah mengenai perjanjian, unsur, syarat, dan asas dalam perjanjian. Tentu saja ini berpedoman pada ketentuan KUH Perdata. Mulai dari definisi, apa yang dimaksud dengan perjanjian? Kalau merujuk pada ketentuan pasal 1313, maka yang dinamai perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dari definisi ini, sebenarnya yang tergambar adalah bentuk hubungan hukum secara sepihak, atau istilah lainnya adalah hubungan hukum bersegi satu. Kenapa? Karena dengan adanya perbuatan yang terjadi antara satu orang mengikatkan diri kepada satu orang lebih lainnya, itu berarti menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lainnya. Sehingga sebenarnya ketentuan pasal ini dikritisi oleh ahli hukum, kalau tidak salah J. Satrio, dengan menambahkan kata saling di depan kata mengikatkan dirinya. Nah, konsekuensi dengan ditambahkannya kata saling dari definisi perjanjian ini menimbulkan bahwasanya yang namanya perjanjian itu masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban. Jadi si A punya hak dan kewajiban, si B pun memiliki hak dan kewajiban. Itu dia. Nah, ini yang saya sampaikan. Sehingga dengan ada penambahan kata saling tadi, maka bunyinya adalah perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau dimaknai pasal 1313, maka yang terjadi ini. Yang satu punya hak saja, tidak punya kewajiban, yang satu punya kewajiban, tidak punya hak. Tapi ketika setelah dikritisi tadi, maka hak dan kewajiban melekat pada masing-masing pihak. Nah, ini definisi menurut para ahli. Perjanjian adalah kontrak hubungan hukum berdasarkan kata sepakat menimbulkan akibat hukum. Menurut Wirjono Projodikoro, hubungan hukum mengenai harta benda di mana pihak satu berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Dan juga hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap. Selanjutnya kita masuk pada unsur kontrak. Unsur kontrak itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama, unsur esensilia. Ini unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu perjanjian. Nah, misalnya dalam perjanjian kalau jual beli atau sewa menyewa atau apapun, tentu kita membuat mencantumkan isi mengenai objek dari perjanjian. Kalau nggak ada objeknya, maka tidak akan mungkin kan ada perjanjian itu dibuat. Jadi mengenai objeknya apa? Misalnya jual beli mobil, oh berarti sudah jelas objek dari perjanjian jual beli tersebut berupa mobil. Selain objeknya, yang mutlak harus ada juga harga biaya yang harus dicantumkan dalam perjanjian. Nah, itu adalah termasuk dari contoh unsur esensilia. Tanpa adanya unsur ini, tidak ada perjanjian. Contohnya adalah pengaturan mengenai barang dan harga. Yang kedua adalah unsur naturalia. Nah, unsur naturalia dimaknai sebagai unsur di mana unsur perjanjian telah diatur oleh undang-undang. Tetapi meskipun
apa namanya, udah diatur, itu boleh dikesampingkan oleh para pihak, ya. Misalnya, dalam suatu kalau menurut ketentuan KUH Perdata, penjual itu menanggung segala bentuk, biaya-biaya penyerahan barang. Tapi dalam prakteknya, yang menanggung biaya penyerahan barang atau kata lainnya misalnya ongkir ya, ongkos kirim, itu juga pembeli juga bisa. Nah, artinya apa? Ketentuan yang sudah diatur oleh hukum dalam konteks tadi KUH Perdata itu menjadi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Ya, menjadi apa? Menjadi siapa tadi yang dapat menanggung? Pembeli juga bisa. Itu dalam prakteknya. Nah, ini. Jadi unsur naturalia itu simple untuk menghafalnya, dia sudah diatur oleh undang-undang ataupun hukum, tapi boleh dikesampingkan. Lalu kemudian unsur aksidentalia. Unsur ini adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian dan secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Jadi, kalau saya memaknainya untuk simpelnya, jadi aksidentalia ini unsur tambahan yang boleh ditambahi oleh para pihak pengaturannya. Jadi ini bersifat menambah atau pelengkap lah ya, gitu. Misalnya, saudara dalam jual beli tanah misalnya, saudara mau bilang ke penjual kalau saya itu maunya tanahnya kosong, saya nggak mau ada pohon, nggak mau ada tanaman-tanaman liar seperti ini. Nanti tolong ya, entah penjualnya membersihkan atau apa. Nah, bisa aja pengaturan itu dipertegas di dalam perjanjian dengan bunyi misalnya bahwa objek dari perjanjian ini berupa tanah dan tidak meliputi segala sesuatu tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Jadi boleh dipertegas seperti itu. Nah, itu termasuk dari unsur aksidentalia, teman-teman. Selanjutnya kita bahas asas. Jadi apa namanya mengutip dari buku Prof. Ridwan Khairandi, jadi asas itu ada asas kontrak free trade, kebebasan berkontrak, fakta sunt servanda, konsensualisme, dan good faith. Nah, pertama asas kebebasan berkontrak. Jadi apa itu? Perjanjian adalah hasil pilihan bebas individu. Perjanjian itu bertemunya kehendak bebas para pihak yang telah bersepakat. Nah, ruang lingkup kebebasan berkontrak itu meliputi apa? Bebas mengadakan atau tidak mengadakan kontrak, bebas dengan siapa dia mengadakan kontrak, bebas menentukan isi kontrak seperti apa, lalu kemudian bebas menentukan bentuk kontrak, mau di bawah tangan kah, mau secara otentik kah, bebas menentukan pilihan hukum. Jadi maksudnya nanti kalau ada masalah yang timbul dari kontrak ini, ada pelanggaran oleh salah satu pihak, bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu kembali kepada para pihak bagaimana sepakat untuk menyelesaikannya. Apakah mau melalui pengadilan, apakah mau secara musyawarah mufakat dan lain-lain itu kembalikan kepada para pihak. Nah, itu asas kebebasan berkontrak. Lalu, asas konsensualisme, kesepakatan para pihak. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya teman-teman dengan syarat sah kontrak. Yang pertama di pasal 1320. Nah, apa itu asasnya? Bahwa asas konsensualisme itu bahwa perjanjian harus didasarkan pada kata sepakat dari para pihak. Kalau salah satu nggak sepakat, maka tidak akan lahir yang namanya perjanjian atau kontrak. Jadi konsepnya adalah no consent, no contract. Tidak ada kata sepakat, tidak lahir yang namanya kontrak atau perjanjian. Lalu asas pacta sunt servanda. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Nah, ini pasalnya pasal 1338 KUH Perdata. Segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian itu menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut, di mana para pihak harus mematuhi atau melaksanakan isi perjanjian layaknya undang-undang. Jadi perjanjian itu bagaikan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mereka harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah mereka sepakati di dalam perjanjian. Lalu ada asas good faith, yaitu asas iktikat baik. Ini juga diatur pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Tapi yang diatur dalam pasal ini itu bukan definisi dari iktikat baik,
tetapi cuma penyebutan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, definisi itikat baik sendiri itu dapat dilihat melalui doktrin dan jurisprudensi, bahwa yang dimaksud dengan itikat baik adalah melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut. Dalam konteks ini juga berkaitan erat dengan yang namanya asas kehati-hatian dalam berkontrak atau perjanjian. Nah, ini pembagiannya ya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, lalu selanjutnya berkaitan dengan syarat sah perjanjian. Ada diatur dalam pasal 1320. Nah, yang pertama adalah kata sepakat. Kata sepakat dimulai dari adanya penawaran oleh salah satu pihak diikuti oleh penerimaan dari pihak lainnya. Penawaran ini merupakan pernyataan awal kehendak untuk mengadakan sebuah perjanjian, sedangkan penerimaan adalah pernyataan kehendak satu pihak untuk menyetujui penawaran yang diberikan kepadanya. Apabila telah terjadi penerimaan tadi, maka timbul persesuaian kehendak atau kesesuaian kehendak. Nah, kesesuaian kehendak tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian, tapi kesesuaian kehendak itu harus dinyatakan melalui pernyataan kehendak. Nah, pernyataan kehendak itulah nanti menjadikan terbentuknya kata sepakat. Ini ya, saya mengutip dari dosen saya waktu kuliah Prof. Ridwan Hairandi. 4 metode mengetahui pernyataan kehendak dapat secara tertulis atau lisan. Misalnya, iya, saya setuju. Oke, nanti kita buat ya perjanjiannya. Kalau tertulis kan sudah berarti ada kontraknya. Dengan simbol atau signal secara diam-diam. Ini kan dengan simbol, kayak gitu. Dan secara tertulis, secara lisan gitu ya, secara diam-diam. Lalu, dalam pembentukan kata sepakat itu tidak boleh mengandung unsur cacat kehendak. Nah, cacat kehendak itu diatur di pasal 1321, teman-teman, sampai ini pasalnya ya. Nah, bentuk cacat kehendak itu apa? Yang pertama, ada kekeliruan dalam kesepakatannya, gitu ya. Misalnya orang udah sepakat maunya beli TV merek Sony, tapi kok ternyata yang diantar itu TV-nya merek Philips misalnya, berarti ada kekeliruan. Kalau lalu ada paksaan, tidak boleh tuh. Kata sepakat tidak boleh mengandung paksaan. Misalnya, saudara dipaksa menandatangani kalau tidak ada ancaman terkait dengan keluarga saudara atau misalnya misal kalau mahasiswa diancam nilainya nanti rendah atau apa. Nah, berarti dia terpaksa untuk menyepakati perjanjian tersebut karena adanya paksaan. Lalu ada penipuan. Penipuan itu kan kalau tidak salah kan definisinya melakukan apa ya, mengajak seseorang dengan tipu muslihat gitu ya, apa namanya, bujuk rayu agar orang itu mau mengikuti apa yang dimintakan gitu. Nah, lalu kemudian ada penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini tidak diatur di dalam pasal 1321 sampai pasal ini, teman-teman. Ini berkembang karena doktrin jurisprudensi. Tapi kalau di KUH Perdata Belanda yang baru itu sudah masuk dalam KUH Perdatanya, diatur. Nah, ini dia ya. Nih, keliru terhadap objek, keliru terhadap subjek. Indikasi penyalahgunaan keadaan, ada perjanjian yang tidak masuk akal, debitur dalam keadaan tertekan karena posisi tawarnya lemah. Debitur tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauan kreditor. Nilai dari hasil perjanjian bisa jadi tidak seimbang dibandingkan dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan atau prestasi. Kalau penipuan, tindakan bermaksud jahat sebelum perjanjian dibuat dengan niat atau maksud jahat agar pihak lain sepakat atau menandatangani perjanjian tersebut. Kalau paksaan, maksudnya adalah tidak hanya sekedar menimbulkan takut, tapi ada ancaman. Tadi kan saya sudah bilang, ada ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seseorang. Nah, yang kedua, syarat sah perjanjian adalah cakap bertindak. Cakap bertindak itu berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dasarnya pasal 1329. Kalau yang tidak cakap membuat perjanjian diatur dalam pasal 1330.
Orang yang tidak cakap itu adalah orang yang belum dewasa, lalu tidak sehat akal pikirannya, diletakkan di bawah pengampuan. Jadi, ukuran kecakapan atau kemampuan seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, pertama dilihat dari segi kedewasaan. Dewasa itu ditentukan oleh hukum dari sisi usia. Nah, usia sendiri ketentuan untuk menentukan dewasa seseorang di Indonesia kan beragam. Ada menurut ketentuan hukumnya dan berdasarkan pada perbuatan hukum apa yang akan dilakukan. Misalnya, kalau untuk perkawinan tentu saja batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan harus tunduk pada undang-undang perkawinan. Misalnya, orang dewasa itu kalau dibuktikan dengan KTP kan. Nah, undang-undang kependudukan mempunyai batas usia 17 tahun untuk dikatakan dewasa. Lalu kemudian untuk membuat perjanjian, kalau undang-undang notaris kan ada tuh apa namanya usianya 18 tahun ya kalau tidak salah. Nah, kalau menurut ketentuan hukum perdata sendiri, seseorang dipandang dewasa adalah ketika dia berusia 21 tahun. Ini tidak diatur dalam KUH Perdata. KUH Perdata di pasal 330 itu hanya menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah belum genap 21 tahun. Kayak gitu. Nah, dari mana taunya bahwa menurut ketentuan hukum perdata, usia dewasa seseorang adalah 21 tahun atau sudah menikah. Ini berdasarkan tafsiran kalau tidak salah saya, argumentum a contrario, penafsiran secara berlawanan terhadap makna suatu pasal. Jadi dilakukan penafsiran secara berlawanan terhadap ketentuan pasal 330 KUH Perdata. Sehingga yang tadinya menurut KUH Perdata belum dewasa adalah 21 tahun, ketika dilakukan penafsiran secara berlawanan diketahui bahwa yang sudah dewasa menurut hukum perdata adalah 21 tahun atau sudah menikah. Gitu ya, teman-teman. Yang ketiga adalah syarat objek tertentu. Nah, objek ini berarti prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi para pihak. Prestasi itu melakukan bentuknya, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks perjanjian, prestasi dianggap kewajiban kontraktual dan tidak boleh objeknya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, dan lain-lain. Perjanjiannya adalah apa namanya jual beli narkotika. Nah, tentu saja objeknya obat-obatan terlarang itu kan tidak boleh. Itu melanggar hukum bertentangan dengan undang-undang sehingga menjadi tidak sah kalau sampai terjadi perjanjian dengan objek yang bertentangan dengan hukum. Syarat yang keempat yaitu syarat kausa atau sebab yang halal, teman-teman. Nah, dasarnya adalah pasal ini, saudara bisa lihat. Pada intinya menyatakan perjanjian itu dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Menjadi landasan mengapa suatu perjanjian itu dibuat. Perjanjian dianggap tidak memenuhi kausa halal apabila dibuat dengan sebab yang palsu dan dibuat juga dengan sebab yang terlarang. Dilarang undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Gitu. Nah, jadi teman-teman, tadi ada 4 syarat perjanjian, maka itu tidak boleh kebalik-balik ya teman-teman. Mulai syarat pertama kata sepakat, syarat kedua cakap bertindak, syarat ketiga objek tertentu, syarat keempat kaus yang halal. Kenapa tidak boleh terbalik dalam penyebutannya? Karena syarat satu dan syarat dua itu dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat itu dikategorikan sebagai syarat objektif. Apabila salah satu syarat atau dua-dua syarat pada syarat satu dan 2 itu dilanggar, maka dia punya konsekuensi hukum. Akibatnya terhadap perjanjian, maka perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Tetapi apabila terjadi pelanggaran pada syarat ketiga, keempat, atau kedua-dua dari 3 dan 4, maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Berarti sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan kembali kepada keadaan semula. Begitu teman-teman, semoga ini dapat membantu teman-teman mahasiswa yang sedang belajar hukum perdata, hukum bisnis, maupun teori perancangan kontrak untuk dapat memahami konsep dasar tentang perjanjian, asas, unsur, dan syaratnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.